untuk kita semua. Saya beri penggugah sekali lagi. Bahwa apa yang sedang kita kaji bersama di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama di sini, ini teramat sangat amat rumit loh ya. Teramat sangat amat rumit sekali, sulit sekali. Dikarenakan ini adalah tentang wahyu pancagaib. Dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang merupakan isi daripada raga kita sendiri. Yang terkait sangat erat dengan semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya tentang alam semesta seisinya. Dan ini tidak gampang gitu loh. Ini tidak gampang. Sebab semuanya, segalanya, seluruhnya itu harus berhasil. Harus berhasil tersadari. Jika tidak, maka akan menjadi pekerjaan yang tertunda, yang pada saatnya nanti akan kita ulang lagi. Kalau berhasil tersadari, maka pada saat itulah apapun itu akan tersempurnakan. Jika tidak, apapun itu akan menjadi sesuatu yang tertunda, yang nantinya akan kita ulang. Sampai berhasil tersadari. Selama kita belum berhasil menyadari, maka selama itu kita akan mengulang hal yang sama. Dan berulang-ulang pula saya mengatakan ini sangat sulit, ini sangat rumit. Karena semuanya, segalanya, seluruhnya dibutuhkan kesadaran. Dan kesadaran yang dibutuhkan ini bukan sekedar kesadaran. Artinya bukan kesadaran biasa. Kalau kesadaran biasa, sekedar kesadaran, orang awam pun punya. Orang awam pun bisa. Namun kesadaran yang kita butuhkan, kesadaran yang kita perlukan, kesadaran yang kita gunakan, itu bukan sekedar kesadaran, tidak sebatas kesadaran, melainkan kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup ini harus terjadi. Tidak boleh fiktif. Tidak boleh hanya sebatas angan-angan, rancangan, pemikiran. Tidak boleh, harus terjadi. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini adalah memang kesadaran hidup. Kalau bukan kesadaran hidup, tidak bisa. Hidup di dunia ini tidak bisa. Yang bisa hidup di dunia ini adalah kesadaran hidup. Nah, kesadaran hidup artinya harus terjadi. Untuk bisa terjadi, kitalah yang menjadikan. Artinya kita yang melakukan. Kalau kita tidak melakukannya, kesadaran hidup ini tidak akan terjadi. Artinya nggak ada kehidupan. Selain bayangan, hayalan, mimpi-mimpi itu nggak ada.
yang bersifat nyata, yang bersikap nyata. Enggak ada. Yang ada hanya hayalan-hayalan, bayangan-bayangan. Agar supaya tidak menjadi hayalan-hayalan, bayangan-bayangan, melainkan menjadi kenyataan yang senyata-nyatanya, kita harus melakukan. Melakukan apa? Melakukan kesadaran hidup ini. Mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sadar diri. Orang-orang yang sadar diri itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang bisa, mampu menyadari setiap gerak tubuh dan gerak jiwanya. Itulah orang-orang yang sadar diri. Nah, untuk bisa sadar diri, siapapun dia dituntut untuk tidak lupa diri. Untuk bisa sadar diri, siapapun dia dituntut untuk tidak lupa diri. Tidak lupa diri yang dimaksud itu yang seperti apa? Tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa jati diri pribadi sejatinya. Tidak pernah lupa maksudnya asal usul dan bahan raganya dari mana dan dari apa. Tidak lupa dengan asal usul dan bahannya, bahan jiwanya dari apa dan dari mana. Tidak pernah lupa dengan bahan dan asal usul hidupnya dari apa dan dari mana. Selalu ingat. Selalu ingat, selalu ingat, dan selalu ingat dari mana asal dan bahan raganya dicipta. Selalu ingat dari mana dan dari apa bahan jiwanya berasal dan dicipta. Selalu ingat dari mana bahan dan asal hidupnya. Kenapa? Kenapa dan mengapa manusia hidup di dunia ini dituntut harus mengenal jati diri pribadi sejatinya, yang artinya tidak boleh lupa, harus selalu ingat asal usul bahan raganya, harus selalu ingat asal usul bahan jiwanya, harus selalu ingat asal usul bahan hidupnya. Kenapa dan mengapa? Karena itulah manusia hidup. Jadi manusia hidup itu mengerti, memahami, mengetahui, lalu tidak pernah lupa dengan ilmu pengertian yang sudah dipahaminya, dengan ilmu pemahaman yang sudah diketahuinya tentang jati diri pribadi sejatinya. Kalau tidak, masih belum manusia hidup. Karena apa? Karena lupa diri. Tidak pernah ingat dirinya. Dikarenakan tidak ingat dirinya, maka akan menjadi lupa diri. Karena lupa pada dirinya, sehingga tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, maka tidak mengenal dirinya.
Karena tidak mengenal dirinya, sudah pasti tidak akan pernah bisa. Membawa dirinya itu tidak akan pernah bisa. Menempatkan dirinya tidak akan pernah bisa. Menyesuaikan dirinya nggak pernah bisa. Apalagi sampai menjaga dirinya. Nah, ketika seseorang tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya, maka pada saat itulah dia akan menghadapi kesulitan, kerumitan, bahkan kesedihan dan penderitaan. Yang lebih konyol lagi, akan mengalami kecelakaan. Kenapa sampai mengalami semua itu? Karena kehidupannya bisa dikatakan 99%, bahkan bisa 100%, itu hanya sibuk. Sibuk apa? Sibuk menilai, sibuk membedakan, sibuk mencela, sibuk menghina, sibuk membenci, sibuk memfitnah, sibuk iri, sibuk sirik, sibuk dengki. Seluruh kehidupannya hanya tergunakan untuk itu. Tidak ada baiknya, tidak ada tepatnya. Kalau sampai mendengar kebaikan, panas tubuhnya. Kalau sampai melihat kebaikan terjadi di depan matanya, panas tubuhnya. Jengkel. Apalagi kalau sampai melihat di depan kepalanya, di depan mata kepalanya sendiri, temannya melakukan kebaikan. Bisa kalap itu. Bisa 1 bulan tidak bisa tidur. Itu loh, orang-orang yang tidak bisa membawa diri. Orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri, orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dikarenakan tidak kenal diri, tidak tahu diri, akibat dari lupa diri. Nah, kalau sudah seperti itu, rasa dan perasaan yang dia geluti di setiap saatnya hanya penasaran. Nggak pernah tenang, nggak pernah nyaman. Dan orang-orang seperti ini, betapapun cerdasnya, tidak akan pernah bisa melakukan wahyu panca gaib. Menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Dikarenakan wahyu panca gaib hanya dapat dilakukan dengan cara teknik kebaikan atau kebajikan. Nah, kalau kita lupa diri, tidak tahu diri, tidak kenal diri,
Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa mampu melakukan kebaikan itu, tidak akan pernah bisa mampu. Jangankan sampai melakukan kebaikan. Telinganya mendengar kebaikan aja panas. Syirik. Matanya melihat kebaikan terjadi aja, jengkel. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin bisa mempraktekkan wahyu pancagaib? Apalagi menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri. Sebenarnya semuanya itu simple. Karena apa? Karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui jati diri pribadinya. Asal usul bahan raganya dari mana? Dari apa? Asal usul bahan jiwanya dari mana? Dari apa? Asal usul dan bahan hidupnya dari mana? Dari apa? Itu belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Dan mereka wajar karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Lah kita yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, prakteknya mana? Kesadaran hidup itu harus terjadi. Dan yang menjadikan kesadaran hidup itu adalah manusia hidup di kehidupan dunia ini. Betapapun saya memberikan wawasan kepada panjenengan, sedetik saja panjenengan lupa jati diri panjenengan, habis. Wawasan sebanyak apapun itu habis hanya 1 detik ketika panjenengan lupa diri. Dan sedetik ketika panjenengan lupa diri ini tadi, tidak tahu diri ini tadi, maka pada saat itulah ego akan bertahta di Baitul Makmurmu. Pamrih akan bertahta di Baitul Muharrammu. Dan arogan akan bertahta di dalam Baitul Muqaddasmu. Nah, kalau ego pamrih arogan ini sudah mengambil alih tahtanya Romo, yang ada ya seragal serugul. Jangankan wawasan dari saya, lawang seluruh tubuh panjenengan sendiri yang di setiap saatnya bersentuhan antara bagian tubuh lain dengan bagian tubuh lainnya aja panjenengan tidak kenal, panjenengan lupa. Wujud kita dalam artian seluruh tubuh kita itu dirancang, dicipta, dan disabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita juga dicipta, dirancang, disabda menjadi wulangreh sejati. Tingkah laku kita juga dicipta, dirancang, disabda sebagai berbudi bawa laksono. 3 hal ini nggak ada celah untuk lupa diri, itu nggak ada. Wujud berarti seluruh tubuh tanpa terkecuali. Nah, artinya nggak ada celah di situ. Untuk lupa itu nggak ada celah di situ. Untuk tidak sadar diri itu nggak ada celah di situ. Nggak ada celah. Lah bagian dalam kita Pak Web, lah itu tadi kata-katanya. Kata-kata ini kan dari dalam. Itu sudah disabda sebagai wulangreh sejati. Nah, gerak-geriknya sudah disabda sebagai berbudi bawa laksono. Tidak ada yang belum dirancang, belum didesain, belum dicipta, dan belum disabda. Itu nggak ada. Semuanya sudah, segalanya sudah, seluruhnya sudah.
rumit, sulit sekali. Ditambah lagi kesadaran hidup yang harus kita jadikan ini kontinu dan universal. Tambah sulit lagi. Tambah rumit lagi. Hanya jiwa-jiwa yang tenang yang mampu melakukannya. Jiwa yang tenang itu jiwa yang seperti apa? Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak lupa diri. Kesadaran hidup ini harus terjadi. Harus terjadi, tidak bisa tidak. Entah itu di saat kita tidur maupun di saat kita tidak tidur. Karena tidur atau tidak tidur, kita ada di dalam hukum kesadaran hidup. Kita ada di dalam dimensi kesadaran hidup. Kita ada di dalam ranah kesadaran hidup. Dan kesadaran hidup inilah yang mengadakan dan yang meniadakan. Ketika menurut kita ada sesuatu, kesadaran hidup itu loh yang mengadakan. Ketika menurut kita tidak ada sesuatu, kesadaran hidup itu loh yang meniadakan. Bagaimana kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui? Nah, kalau kita lupa jati diri, kalau kita tidak tahu diri, lawang yang sudah saya katakan dari tadi itu adalah diri kita sendiri. Jati diri pribadi sejatinya kita sendiri. Nah, kalau lupa itu, ya berarti tidak tahu itu. Nah, kalau tidak tahu itu, ya berarti tidak. Menjadi putra kekudangane Rama tidak gampang. Menjadi putra kekudangane Rama tidak gampang. Karena putra kekudangane Rama adalah satu-satunya gambaran wujud kenyataan Rama yang bisa mijilake Rama. Jadi tidak gampang. Namun sesulit apapun, serumit apapun, seberat apapun akan menjadi mudah dan ringan ketika kita tidak pernah lupa diri. Tidak pernah lupa diri. Nah, gerbang awalnya kan itu sebenarnya. Ketika dalam sikon lupa diri, ratusan video saya di Putra Romo Channel itu nggak ada satupun yang mampu panjenengan praktekkan. Tidak akan mampu mempraktekkan.
pasti berat, pasti sulit. Terkait ini maka tenangkanlah jiwa panjenengan dengan selalu ingat jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Karena hanya dengan selalu mengingat jati diri pribadi sejatinya panjenengan, apapun gerak-gerik Rama bisa panjenengan tangkap, bisa panjenengan cerna, bisa panjenengan lakukan dengan sangat mudah, dengan sangat gampang. Sedetik saja panjenengan lupa diri, maka pada detik itulah ego, pamrih, arogan akan mengambil alih 3 singgasana Rama. Pasti sulit. Kalau yang bermain adalah ego, pamrih, arogan, sulit udah. Sebab karena itu kesadaran hidup yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama ini harus kontinu, jangan putus-putus, harus kontinu. Dengan selalu kontinu, maka kesadaran hidup yang sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama akan menjadi universal. Nah, untuk bisa kontinu dalam bahasa awamnya disebut berhati-hatilah. Kalau tidak berhati-hati, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk bisa kontinu. Pasti akan terputus jika tidak berhati-hati. Pintu gerbangnya adalah selalu ingat jati diri pribadi sejatinya kita. Itu pun pintu gerbangnya. Dengan selalu ingat, artinya tidak pernah lupa jati diri pribadi sejatinya, berarti pintu gerbang itu terbuka. Nah, kalau pintu gerbangnya sudah terbuka, panjenengan bebas keluar masuk. Nah, karena memiliki kebebasan untuk keluar masuk, panjenengan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Di dalam laku suci menuju abadi, di dalam laku murni menuju suci. Tidak akan mengalami kesulitan. Kuncinya wahyu pancagaib, gemboknya wahyu pancalaku. Pintu gerbangnya selalu ingat jati diri pribadi sejatinya kita itu apa, dari mana, dan siapa.
Walaupun kita sudah memiliki gembok dan kunci. Nah kalau pintunya nggak ada, apa ini yang mau digembok, yang mau dikunci, yang mau dibuka, yang mau ditutup itu apa lah wong gerbangnya nggak ada. Untuk apa kita memiliki kontak motor kalau motornya nggak ada? Untuk apa kita memiliki kontak mobil kalau mobilnya nggak ada, cuma megang kontaknya aja? Kunci rumahnya nggak ada, cuma kuncinya doang. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku atau kunci dan gembok ini akan menjadi berfungsi ketika ada pintunya. Ketika kita tidak lupa diri maksudnya. Ketika kita lupa diri, gembok kunci ini nggak ada manfaatnya, nggak ada kuncinya, nggak ada fungsinya sama sekali. Untuk apa? Buat koleksi. Kalau diibaratkan kendaraan, remnya, giginya atau porsnelengnya, koplingnya, ratingnya, lampunya, klaksonnya itu tidak lupa diri. Setirnya tidak lupa diri ini tadi loh. Lah agar supaya tidak lupa diri diperlukan, dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Jadi sama sekali kita tidak bisa seragal serugul itu, sama sekali tidak bisa. Sembarangan itu sama sekali tidak bisa. Uang dengan kehati-hatian aja. Sering mengalami putus, sering terlepas, apalagi seragal serugul, apalagi sembrono. Nah, untuk itu tingkah laku kita didesain, dirancang, dicipta, disabda berbudi bawa laksono. Lemah lembut, hati-hati, seksama, jeli, teliti. Jadi jangan asal. Hanya dengan ingat diri kita bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun.
Hanya dengan selalu ingat diri, kapanpun dan dimanapun, kita bisa melakukan patrap samadhi dengan sangat merdeka. Dengan selalu ingat diri, kita akan mengalami kemudahan-kemudahan. Di dalam berkomunikasi dengan alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Hanya dengan ingat diri. Wahyu panca gaib dan wahyu panca laku menjadi berfungsi, menjadi aktif secara metik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita hanya tinggal memperhatikan saja. Hanya dengan ingat diri, jiwa kita atau sukma kita yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kita yang sudah manunggal, itu akan patuh kepada pancernya di dalam menjaga, melindungi dan merawat wujud kita atau tubuh kita. Ingat diri berarti ingat wahyu panca gaib. Ingat diri berarti ingat wahyu panca laku. Ingat diri berarti ingat Romo. Ingat diri berarti ingat kekudangane Romo. Ingat diri berarti ingat putra kekudangane Romo. Ingat diri berarti ingat semuanya. Ingat segalanya, ingat seluruhnya. Di dalam maupun di luar alam semesta seisinya. Sekali lagi, untuk bisa ingat diri, ini diperlukan atau dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Karena mengingat diri berarti mengingat alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Nah, kalau tidak hati-hati dan hati-hatinya tidak bersungguh-sungguh, oh, mumet jenengan. Tidak akan mampu melakukan. Tidak akan mampu. Bagaimana caranya mengingat jika ada di pertanyaan atau harus dipertanyakan? Bagaimana caranya mengingat? Terserah panjenengan. Silakan. Bagaimana caranya panjenengan mengingat? Apakah dengan cara berpikir atau membatin? Silakan. Kalau berpikir berarti panjenengan harus berpikir. Raga saya itu asalnya bahannya
Jiwa saya itu asalnya bahannya, hidup saya itu asalnya bahannya. Kalau harus membatin, dan jenengan harus membatin. Asal usul dan bahan raga panjenengan dari apa dan dari mana, jiwa panjenengan dari apa dan dari mana, hidup panjenengan dari apa dan dari mana. Monggo kersa jenengan, caranya mengingat bagaimana. Dibuat gampang saja. Nah, kalau menggunakan teknik berpikir, berarti pikiran panjenengan sudah disibukkan hanya untuk mengingat jati diri pribadi sejatinya. Kalau menggunakan teknik membatin, berarti batin panjenengan atau hati panjenengan disibukkan hanya untuk membatin jati diri panjenengan. Nah, kalau pikiran panjenengan atau batin panjenengan sudah sibuk ngingat-ngingat, mikirin jati diri panjenengan terus secara terus-menerus, panjenengan tidak punya waktu untuk neko-neko, itu tidak punya waktu. Artinya otak atau pikiran atau baitul makmur panjenengan bersih di situ, murni. Isinya hanya jati diri. Yang tak lain dan tak bukan adalah alam semesta seisinya. Nah, kalau hati panjenengan sudah sibuk mengingat-ingat itu, ya berarti batin panjenengan atau hati panjenengan atau baitul muharram panjenengan bersih, murni. Lawang isinya hanya jati diri. Yang tak lain dan tak bukan adalah alam semesta seisinya. Nah, kalau alam semesta seisinya sudah menjadi isinya otak panjenengan, isinya hati panjenengan, apapun keinginannya tinggal meraih saja. Lawang dari Baitul Muqaddas ke Baitul Muharram itu kayaknya nggak ada satu jengkal itu. Dari Baitul Muharram ke Baitul Makmur tidak ada 2 jengkal. Nah, kalau otak atau pikirannya sudah sibuk di situ, hati atau batinnya sudah sibuk di situ, sampai terjadi pergerakan dan pergerikan, ya dia sendiri yang bergerak dan bergerik. Nah, kalau dia sendiri yang bergerak dan bergerik, ya nggak baiknya, nggak ada melesetnya. Lah kalau sudah seperti itu, kapanpun panjenengan melakukan patrap samadhi, gampang banget. Punya keinginan apapun, gampang banget kalau sudah di situ. Jangankan yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Yang belum saya informasikan saja panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui kalau posisi panjenengan sudah di situ. Namun untuk bisa di situ dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, dimanapun, kepada apapun, hingga sampai kapanpun, dalam sikon ingat diri. Witok.
Jadi dari apa yang saya panjang lebarkan dari awal sampai sekarang ini, itu sebenarnya simpel banget kan? Simpel banget. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun dalam sikon ingat diri. Simpel kan aslinya. Apapun kelakuan kita, bagaimanapun gerak-gerik kita, bagaimanapun, saluri semuanya, lumuri segalanya, seluruhnya itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dalam sikon tidak lupa diri. Karena hanya dengan begitu, apapun kelakuan kita tersempurnakan. Bagaimanapun perbuatan kita tersempurnakan. Lah kalau apapun kelakuan dan perbuatan kita tersempurnakan, ya nggak ada yang nggak baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik, semuanya berguna, semuanya menyenangkan. Semuanya membahagiakan. Hampir di setiap saat panjenengan praktek. Mempraktekkan wahyu panca gaib. Menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Ketika manembah, ketika beribadah, panjenengan praktek, mempraktekkan, menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Saya percaya itu. Tapi duduk perkaranya sikon panjenengan lupa diri apa ingat diri, ini loh duduk perkaranya itu. Panjenengan melakukan semua itu dalam sikon ingat diri apa lupa diri gitu loh. Ini perkaranya ini di sini. Kalau dalam sikon ingat diri, kenapa ketika diam di dalam samadhi panjenengan sulit? Kalau dalam sikon ingat diri, kenapa ketika berkegiatan kok hasilnya semrawut? Artinya di sini panjenengan lebih sering lupa diri di dalam melakukannya. Lebih sering dalam sikon lupa diri di dalam melakukannya. Sehingganya patrap samadhi panjenengan tidak terlumuri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sehingganya kegiatan panjenengan tidak terlumuri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, kalau dalam sikon sadar diri, dalam sikon ingat diri, apapun kelakuan panjenengan pasti terlumuri, pasti tersaluri, pasti terbungkus kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo.
Tidak ada seorang pelaku spiritual satupun. Tidak ada satupun pelaku spiritual yang tidak ingin mengenal jati diri pribadi sejatinya. Karena ini adalah pintu gerbang. Ini adalah titik awal. Setiap pelaku spiritual pasti akan berawal mengenal jati diri pribadi sejatinya. Karena hanya dengan mengenal jati diri pribadi sejatinya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dipelajari. Lah kita di sini di setiap saat disuguhi tulisan tentang jati diri sejatinya panjenengan. Di setiap saat panjenengan saya suguhi tulisan tentang jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Harusnya itu bukan suatu kesulitan untuk bisa selalu mengingat jati diri pribadi sejatinya panjenengan. Mengenal jati diri pribadi sejatinya berarti mengenal alam semesta seisinya. Mengenal yang disebut Tuhan. Mengenal kehidupan. Mengenal apapun itu. Semuanya itu bermula atau berawal dari jati diri pribadi sejatinya kita sendiri. Sebab itu saya selalu memberikan penggugah untuk tidak selalu lupa, untuk tidak lupa. Ingat, jangan sampai lupa. Tidak ada satupun rahasia yang tidak terbongkar. Dengan jati diri pribadi sejatinya kita. Karena semuanya itu tersembunyi di situ. Semuanya itu berada di situ. Itulah titik awalnya. Jadi praktekkan dengan bersungguh-sungguh. Lakukan dengan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Jangan anggap remeh, jangan sepelekan. Kalau kita anggap remeh, kalau kita sepelekan, karena dia adalah maha dahsyat, maka dia akan kecewa. Nah, kalau dia kecewa, dia nggak akan gubris sama kita. Tidak ada satupun bagian dari tubuh kita itu yang tidak dialiri darah. Tidak ada satupun bagian dari tubuh kita yang tidak dialiri darah. Semuanya dialiri darah. Artinya tidak ada bagian dari tubuh kita yang tidak diperhatikan oleh hidup. Nah, kita harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita sadari.
simple, sederhana kan asli. Hanya dengan selalu mengingat diri, apapun itu akan terjadi dengan otomatis. Jadi jangan seragal sugul, jangan sembrono. Karena kita sesungguhnya adalah wayang. Yang hanya bisa bergerak, yang hanya bisa digerakkan oleh dalang. Kita itu sesungguhnya adalah wayang yang hanya bisa bergerak karena digerakkan oleh sang dalang. Jadi jangan seragal serugul. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan pergerakan-pergerakan yang itu bukan gerakan dalang. Sebab karena itu dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh. Dikarenakan kita tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh dalang. Bahkan lagi lebih konyolnya, betapapun sang dalang tidak akan pernah bisa merubah karakter wayang. Maka berhati-hatilah panjenengan. Dan kehati-hatian panjenengan harus bersungguh-sungguh di situ. Kita adalah wayang yang tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh sang dalang. Dan dalang tidak akan pernah bisa merubah karakter sang wayang. Artinya raga kita ini punya karakter sendiri. Jiwa kita punya karakter sendiri. Yang dalang itu tidak bisa merubahnya. Ini loh, luar biasa desainnya diri kita. Desain luar biasanya diri kita itu loh di sini. Karakter wayang Sengkuni dirubah menjadi karakternya Arjuna. Oh, dikerutuki penonton dalangnya. Bahkan bisa panggungnya ambruk itu. Begitu juga karakter wayang Arjuna dirubah menjadi karakternya Drona, katakanlah. Ribut, kacau. Nah, untuk mengetahui ini, untuk bisa memahami ini, dibutuhkan kehati-hatian yang bersungguh-sungguh di dalam sikon sadar diri. Ini loh, desain
luar biasanya tentang diri kita. Dan kita harus ahli di situ. Ahli di dalam pengertiannya, ahli di dalam pemahamannya, ahli di dalam pengetahuannya, ahli di dalam prakteknya, di dalam kelakuannya. Diri kita terdiri dari 3 hal. Wujud atau raga, jiwa atau sukma, hidup atau ruh suci. Dan ketiga-tiganya ini harus dikenali dengan sangat baik, karena dengan mengenalinya dengan sangat baik, maka ketiganya akan manunggal menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ketika 3 hal ini manunggal, itulah yang disebut sebagai gambaran kenyataan Rama atau putra kekudangane Rama yang bisa mijilake Rama. Lah semuanya ini harus terjadi. Dan yang menjadikan adalah kerjasama kita bertiga. Kita bertiga itu apa? Raga, jiwa, hidup ini tadi. Mereka bertiga ini harus bekerja sama menjadikan kejadian kesadaran hidup ini secara nyata. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran hukum hidup. Seperti halnya dalangnya sedang medang, wayangnya bergerak sendiri. Padahal dalangnya sedang medang, wayangnya bergerak sendiri. Semisal contoh lagi, Arjuna karakternya Sengkuni. Sudah bergerak sendiri, karakternya tidak sesuai. Nggak sesuai peran maksudnya. Yang menjadikan kacau ini kan hal seperti ini. Dan penyebabnya juga simpel. Karena lupa diri. Penyebabnya karena lupa diri. Penyebab kacau adalah lupa diri. Sedangkan penyebab indah adalah ingat diri. Ketika kita dalam keadaan ingat diri, tidak lupa diri, jangankan sampai terjadi pergerakan atau pergerikan yang tidak sesuai dengan peran, yang tidak sesuai dengan karakter, yang tidak sesuai dengan pergerakan atau pergerikan sang dalang. Yang sesuai dengan pergerakan sang dalang saja. Itu akan menggetarkan jiwa. Itu akan meneteskan air mata. Dikarenakan kejadian
yang seharusnya terjadi sejak awal kita dihidupkan tidak pernah terjadi. Sehingganya begitu kejadian itu terjadi menggetarkan seluruh jiwa kita. Kejadian ini seharusnya kan terjadi sejak awal kita dihidupkan. Namun sejak awal kita dihidupkan sampai sekarang kan tidak pernah terjadi. Sehingganya ketika hal ini terjadi, sudah pasti akan menggetarkan. Sudah pasti akan meneteskan air mata. Saking amat sangatnya. Ingat, sesungguhnya kita adalah makhluk surga. Sesungguhnya kita adalah makhluk surga. Bukan selain itu. Kita ada di sini untuk menggenapi firman Tuhan. Namun sayang, selama kita berusaha menggenapi firman Tuhan, kita terjebak di sini. Sehingga kita tidak tahu jalan pulang. Lupa jalan pulang. Pendengaran telinga kitalah yang menjebak kita. Pandangan mata kitalah yang menjebak kita, dan penciuman hidung kitalah yang menjebak kita. Sehingga kita lupa diri. Dan sesungguhnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan jalan itu kepada panjenengan. Tinggal panjenengannya mau melaluinya apa tidak. Kalau mau melaluinya, berhati-hati apa tidak. Kalau sudah berhati-hati, bersungguh-sungguh tidak. Kita bukan makhluk hina, bukan makhluk yang tercela, bukan makhluk yang menderita, bukan makhluk yang bermasalah. Kita adalah makhluk mewah, makhluk yang bergelimang dengan kesenangan, kebahagiaan.
Kita mengalami semua ini dikarenakan kita lupa diri. Sehingga kita tidak bisa menyadari siapa sesungguhnya kita. Nah, karena tidak menyadari, akhirnya kita meremehkan diri kita sendiri. Karena kita meremehkan diri kita sendiri, maka diri kita menjadi kerdil di situ. Jadi saya ingin kita semua yang ada di sini malam ini untuk lebih meningkatkan lagi ingatan tentang diri. Segampang ketika panjenengan mengingat keluarga yang panjenengan tinggal itu. Nah, ketika panjenengan mengingat keluarga panjenengan yang panjenengan tinggal di rumah kan gampang banget sih. Masa mengingat diri panjenengan sendiri kok sulit? Atau hanya 3 hal saja. Nah, keluarga panjenengan di rumah yang panjenengan tinggal itu kan banyak. Satu persatu panjenengan gampang mengingatnya. Kenapa mengingat 3 hal dan itu menjadi satu wujud dengan panjenengan susah, sulit? Kalau panjenengan masih sulit mengingat diri, ya panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dunia ini. Selagi kita masih kesulitan mengingat diri, maka jangan instruksi, jangan protes kalau kita masih mengalami kesulitan-kesulitan dunia. Kesimpulan pertama, ketika kita lupa diri, maka pada saat itulah ego, pamrih, arogan akan hinggap ke dalam diri kita. Dan ketika ego, pamrih, arogan itu hinggap di dalam diri kita, maka bermula pada saat itulah kesulitan, kerumitan, berat, masalah akan kita hadapi. Kesimpulan kedua, ketika kita ingat diri, maka pada saat itulah sesungguhnya kita sudah mengingat semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, tanpa terkecuali. Dan kesimpulan ketiga atau kesimpulan terakhir, ketika kita mengingat diri, maka dimulai pada saat itulah
wahyu panca gaib dan wahyu panca laku berfungsi. Dan mari kita praktekkan bersama ini. Mari kita praktekkan bersama tentang ini. Jangan sampai besok saya tidak melihat panjenengan tidak praktek tentang hal ini. Ini penting, utama, dan harus. Karena kedaulatan Romo sudah semakin jelas nampak di depan mata kita. Jika kita tidak segera melakukannya secara kontinu dan universal, sungguh kita akan mengalami kesedihan yang tidak terukur rasanya. Kesedihan yang teramat sangat amat. Dan panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa nantinya. Dikarenakan akan menyaksikan sesuatu kejadian, dan yang terjadi di dalam kejadian itu adalah orang yang panjenengan kenal, atau mungkin keluarga panjenengan. Namun di dalam kejadiannya panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kedaulatan Romo, kebatilan atau keburukan dalam bentuk apapun akan dimusnahkan. Dan apapun itu yang tidak sempurna akan dimusnahkan. Karena hanya dengan seperti itu keadilan dan kebahagiaan secara merata akan terjadi. Keadilan dan kebahagiaan secara menyeluruh akan terjadi. Dan seluruh putra kekudangan Romo akan menyaksikan ini. Nah, kalau panjenengan sampai tidak bisa melakukan apa-apa, apa nggak sedih tuh? Menyaksikan orang-orang yang panjenengan kenal, bahkan mungkin keluarga panjenengan mengalami hal itu, tapi panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa.
Hal ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena tidak seluruh keluarga kita itu menyukai kebaikan. Tidak seluruh keluarga kita itu suka dengan kebajikan. Tidak semua keluarga kita itu menyukai kebaikan. Artinya mereka akan hancur. Dan kehancurannya terjadi di depan mata panjenengan. Sementara panjenengan tidak bisa melakukan apa-apa. Apa nggak sedih tuh? Jadi kalau ada di antara keluarga kita tidak menyukai kebaikan, tidak mau melakukan kebaikan, tidak menyukai kebajikan, tidak mau melakukan kebajikan, berarti kan akan hancur. Dan kehancurannya di depan mata kita. Nah, kitanya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa nggak sedih tuh? Ketidakbaikan model apapun akan hancur pada saatnya. Dan ini sudah sangat dekat. Nah, kalau kita belum mumpuni di dalam hal ini, sudah ketebak tuh apa yang akan kita alami, itu udah kepikir. Kalau kita belum mumpuni dalam hal ini. Sepertinya ini tidak bisa dielakkan, tidak bisa terelak. Tetap harus terjadi. Keburukan dalam jumlah sekecil apapun, jika masih ada keburukan, tetap kehancuran itu akan terjadi. Terkecuali jika tidak ada sama sekali keburukan. Namun, jika masih ada keburukan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun itu, kehancuran akan tetap terjadi. Di era pergantian zaman. Yang kejadiannya enggak lama lagi. Jadi kalau panjenengan sampai tidak segera mempraktekkannya dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh, akan mandi air mata nanti panjenengan. Dan saya rasa penggugah kesadaran hidup dari saya malam ini itu sudah lebih dari cukup. Untuk panjenengan yang ada di sini, mari praktek. Untuk panjenengan yang ada di rumahnya masing-masing, mari praktek. Karena yang terbaik adalah mempraktekkan apa yang sudah kita mengerti, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui. Akan menjadi sia-sia, tanpa guna, bahkan percuma apa yang sudah kita mengerti, apa yang sudah kita pahami dan kita ketahui jika tidak dipraktekkan.
Yang praktek panjenengan masing-masing. Nggak bisa nebeng ke saya, itu nggak bisa. Ilmu pengertian nyata, ilmu pemahaman nyata, ilmu pengetahuan nyata, aslinya banyak di tempat ini. Tinggal panjenengannya jeli apa enggak. Seperti bangunan aula ini yang tidak tinggi, yang memaksa panjenengan harus merunduk, yang memaksa panjenengan suka tidak suka harus menunduk ketika melaluinya. Sebenarnya itu pelajaran nyata dari saya. Kalau ndak mau merunduk, ndak mau membungkuk, ya resikonya kejedot kepala panjenengan. Nah itu sebenarnya kan pelajaran nyata lagi. Akhir-akhir ini bagian-bagian yang rendah saya beri tulisan hati-hati. Panjenengan sudah dipaksa untuk membungkuk, panjenengan sudah dipaksa untuk merunduk, ditambahi hati-hati lagi. Kurang nyata bagaimana pelajaran dari saya? Nah, tinggal prakteknya panjenengan. Dan kata terakhir dalam konten video ini, tercerahkan kita semua dan terima kasih.